Baik teman-teman, bisa kita mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haninda Kartika Setianti Pratama. Di sini saya akan berperan menjadi moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi pada hari ini. Ini karena kita ada yang masih belum kenal ya, bisa kita kenalan. Silahkan memperkenalkan diri satu persatu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Saya Deva Shalfa Ramadiana. Di sini saya berperan sebagai fasilitator yang akan membantu teman-teman dalam proses FGD kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Di sini saya juga berperan sebagai fasilitator. Perkenalkan, saya Hafsa Abidah. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Skararum. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. Selamat siang, perkenalkan saya Wini Aprilisa. Di sini saya juga berperan sebagai fasilitator. Selamat siang, perkenalkan saya Syafira Khodatur, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, terima kasih Mbak Safira. Perkenalkan, saya Lesti Rahmadani dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Terima kasih Mbak Lesti. Halo, perkenalkan, saya Nadia Hanun. Saya dari Fakultas Psikologi UMBY. Halo Mbak Nadia, terima kasih. Halo. Halo, perkenalkan saya Fatima dari Universitas Mercubuana Psikologi Jogja. Halo Mbak Fatima, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Dike dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Halo Mbak Dike, terima kasih. Baik, karena kita sudah berkenalan nih. Jadi, di forum ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan teman-teman menjawabnya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang teman-teman alami. Ada beberapa peraturan dalam forum diskusi ini. Yang pertama, pada forum ini peserta tidak diperbolehkan menggunakan kata atau kalimat yang mengandung sara. Dan yang kedua, tidak ada ketentuan jawaban benar atau salah. Silakan teman-teman memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Yang ketiga, silakan teman-teman secara satu persatu mengemukakan pendapat dan jawabannya secara bergantian. Dilarang untuk memotong pembicaraan teman yang lainnya. Itu adalah beberapa peraturan dalam forum diskusi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada. Kita mulai ya. Pertama nih, bagaimana sih pendapat teman-teman tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring ini yang kita lakukan selama masa pandemi sekarang ini? Ini saya duluan ya? Iya, boleh, silakan. Oke, kalau menurut saya pembelajaran daring ini membawa banyak perubahan ya. Jadi kita tuh harus beradaptasi lagi, mulai dari prosesnya, metodenya, begitu. Jadi intinya membawa banyak perubahan yang mengharuskan saya untuk beradaptasi kembali, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Halo, boleh saya lagi? Boleh. Kalau menurut saya pembelajaran jarak jauh ini kayaknya kurang efektif gitu ya. Kalau kekurangannya itu mungkin buat kita jadi kurang memahami materi. Terus kalau ada juga buat dosen atau guru, apalagi yang udah berusia lanjut yang kurang paham dengan teknologi zaman sekarang, jadi agak kesulitan gitu. Terus kalau positifnya mungkin kita jadi bisa ngelakuin belajar sambil melakukan aktivitas lain gitu.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Dike. Gimana nih sama teman-teman yang lain? Masih ada Mbak Safira, Mbak Lesti, dan Mbak Fatimah. Silakan open mic. Kalau saya Mbak, sama kayak Mbak Dika sama Mbak Nadia. Kalau kuliah online ini kita perlu banyak adaptasi dalam proses belajarnya itu Mbak. Jadi itu aja. Nah, terima kasih Mbak Fatimah. Kalau Ya, halo. kalau misalnya menurut saya, iya sih sependapat juga sama teman-teman yang lain gitu kan. Pembelajaran daring ini nih kurang efektif. Mungkin ada beberapa dari kita yang nggak memahami materi, pengen nanya ke dosennya gitu kan. Ya terkendala bisa aja sinyal atau waktu atau gimana gitu. Dan memang ada dan harus ada perubahan dari diri kita juga sih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Gimana pendapat dari Mbak Lesti? Saya juga pendapat ya sama teman-teman yang lain. Menurut saya memang kurang efektif pembelajaran jarak jauh ini gitu. Terus banyak hambatan juga, salah satunya mungkin karena jaringan gitu. Terus kalau untuk menanyakan tugasnya kurang jelas gitu, kadang dosen jelasin tugasnya itu masih kurang jelas gitu. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi udah disebutin, sebenarnya kuliah daring ini jadi timbul banyak hambatan gitu. Jadi banyak masalah-masalah yang muncul masalah perkuliahan ini. Apa aja sih hal-hal yang menjadi hambatan dan kesulitan teman-teman yang dirasain selama kurang lebih setahun ya? Silahkan. Kalau dari aku Mbak, Ya. hambatannya itu dari sinyal. Terus di proses belajar kita tuh kan yang awalnya biasanya bisa tanya-tanya sama teman, kayak yang bisa offline gitu, jadinya lebih online, jadi itu lebih susah untuk diskusinya kayak gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fatimah. Tadi kayaknya ada satu lagi yang open mic. Siapa ya? Mbak Lesti apa ya? Yang tadi bareng sama Mbak Fatimah. Silahkan. Iya, saya sependapat juga dengan Mbak Fatimah tadi. Hambatannya itu memang yang paling utama itu sinyal gitu. Terus hambatan lainnya itu misalnya dosen ngasih kerja kelompok gitu. Jadi kita yang di rumah karena ada yang teman di kampung, jadi nggak bisa gitu untuk kerja kelompoknya gitu. Baik, terima kasih. Gimana nih sama teman-teman yang lainnya? Kalau dari saya, oke, siapa duluan nih? Ya, jadi Udah Mbaknya dulu aja. Oke, kalau dari saya, hambatannya itu paling materinya tuh gak mudah dipahami kayak belajar offline. Terus yang kedua tuh, karena materinya nggak paham, tugas yang dikasih sama dosen juga jadi lebih sulit dipahamin untuk dikerjain gitu. Terus sama komunikasi, kalau misalnya ada kerja kelompok sama teman-teman itu jadi nggak efektif. Sama yang terakhir itu paling karena belajarnya nggak di kampus, jadi tuh kondisinya nggak kondusif gitu loh. Nggak sekondusif di kampus yang sepi, yang tenang gitu. Kalau di rumah atau di kos tuh kan ada aja gangguan kayak tetangga atau pokoknya berisik gitu deh. Jadi nggak kondusif. Begitu. Terima kasih, Mbak Nadia. Silakan Mbak Safira. Hampir sama sih ya sama teman-teman yang lain juga.
Kalau misalnya saya pribadi sih, mungkin terkendalanya karena ada beberapa materi yang kurang paham, terus juga mau ngechat dosennya kadang nggak dibales gitu kan. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang udah tingkat-tingkat atas gitu kan, udah ngelakuin praktikum, riset, apa gimana gitu, harus sebaiknya gitu kan ada pembelajaran tatap mukanya gitu biar lebih jelas. Baik, terima kasih Mas Safira. Kalau dari saya, sama kayak teman-teman yang lain, hambatannya tuh bisa jadi di sinyal, terus tugas kelompok juga jadi lebih repot gitu, apalagi praktikumnya misalnya kayak role play itu harus online, sama kayak waktu eksperimen itu juga susah, jadi bingung karena nggak semuanya di satu kota gitu. Ya, baik. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan sebenarnya selama masa pandemi ini kan memang ada bantuan dari pemerintah yang dari kuota pemberian Kemendikbud. Menurut teman-teman, apakah itu membantu dan juga apakah sudah merata gitu pembagiannya kepada seluruh pelajar? Dan gimana pendapat teman-teman? Kalau misalnya menurut saya sih membantu banget ya, apalagi bagi beberapa teman-teman yang daerahnya mungkin jauh dari pusat kota dan harus membeli paketnya itu keluar kotanya dulu gitu kan. Cuman kalau misalnya merata nggak meratanya sih menurut saya masih belum merata karena saya pribadi juga nggak dapat gitu. Mungkin itu sih ya, belum terlalu merata gitu. Baik, terima kasih Mas Safira. Kalau dari saya, sama juga kayak Mbak Safira, nggak dapet juga. Mungkin itu karena saya sendiri sih ganti nomor. Terus tapi kalau menurut teman saya yang dapet, katanya kalau mati lampu, sinyalnya juga nggak ada. Kalau nggak salah ya, maaf. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dika. Gimana nih sama teman-teman yang lain? Kalau saya pribadi, sama kayak Mbak Dika, saya juga nggak dapat kuota bantuan. Nah, tapi kalau dari teman-teman saya itu, katanya kuota bantuannya itu sangat membantu untuk proses pembelajaran gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Kalau dari saya, menurut saya itu sangat membantu ya, soalnya nggak semua mahasiswa itu bisa membeli kuota yang banyak, apalagi keperluannya kan ada yang untuk Zoom, Google Meet, itu kan nggak sedikit ya kuota yang dibutuhin. Terus untuk merata atau enggaknya, itu menurut saya belum merata, karena masih banyak teman saya yang belum dapat, padahal sama-sama membutuhkan juga. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Udah, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya tidak ya. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Karena proses pembelajaran daring yang sudah kita lakukan selama setahun ini kan, dari pendapat teman-teman yang tadi, dan juga apa yang dialami teman-teman itu kan banyak hambatannya, banyak muncul masalah-masalahnya. Bahkan bantuan dari pemerintah pun sangat membantu, tapi masih kurang merata. Jadi harapannya apa sih dari teman-teman supaya pembelajaran daring ke depannya ini bisa lebih baik gitu? Entah itu kepada pemerintahnya atau ke pihak penyelenggaranya seperti sekolah atau kampus gitu. Kalau harapan dari saya itu lebih ke penyelenggara kuliah daring mungkin ya. Saya sih berharapnya kalaupun emang nggak bisa kuliah offline karena pandemi masih ada, itu tuh sebaiknya komunikasi antara dosen sama mahasiswa tuh lebih efektif lagi. Kayak misalnya
setiap seminggu sekali itu diadakan Zoom atau Google Meet. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mahasiswa tuh ingin sampaikan, bisa langsung disampaikan gitu tanpa harus menunggu lama. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Nadia. Gimana nih sama teman-teman? Saya setuju sih apa yang dibilang sama Mbak Nadia. Dan mungkin lebih ke dosen juga sih ya. Ada beberapa dosen yang ngebikin absensi itu kita harus mengikuti Zoom apa gimana gitu kan. Ada beberapa juga teman-teman yang di daerah yang susah sinyal itu tuh absensinya harus bolong karena nggak dapat sinyal gitu. Ya semoga aja dosen-dosennya bisa lebih memahami kondisi-kondisi mahasiswanya. Gimana sama teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditambahkan? Atau ingin menyampaikan hal yang lainnya juga boleh? Kalau harapan dari saya sih semoga coronanya segera berakhir. Amin ya, Mbak. Kayaknya itu emang harapan kita semua sih. Gimana nih sama Mbak Fatimah dan Mbak Lesti? Harapan saya sama kayak teman-teman yang lain, Mbak. Dari Mbak Lesti, apakah ada yang ingin ditambahkan? Harapan saya sama kayak teman-teman yang lain, dan yang paling utama itu harapannya semoga corona cepat berakhir, itu aja, Mbak. Baik. Sama satu lagi nih pertanyaan terakhir. Kampus atau sekolah kan selama pembelajaran daring ini pasti menyediakan entah itu berbentuk platform atau apapun untuk fasilitas selama kita belajar gitu ya. Sebenarnya apakah sudah memadai? Maksudnya kayak servernya sudah masih stabil atau kurang stabil atau gimana gitu? Atau ada keluh kesah lain dari pihak harusnya tuh gini loh, kita harapannya gini kepada pihak penyelenggaranya, terkhusus kampus atau sekolah. Gimana? Kalau menurut saya udah cukup memadai kalau dari kampusnya. Cuman kalau pas lagi KRS-an itu sih yang kurang apa ya? Jadi lemot gitu. Tapi kalau untuk pembelajarannya udah cukup kok. Baik, terima kasih Mbak Dike. Gimana dari teman-teman yang lain? Saya setuju dengan Mbak Dike. Sebenarnya platformnya itu udah cukup baik, cukup memadai, tapi mungkin terkendala pas lagi KRS sama kalau misalnya ada UTS atau UAS itu suka down beberapa menit gitu. Jadi menghabiskan waktu yang harusnya bisa ngerjain soal, jadi habis di nungguin servernya bisa kerja lagi gitu. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Iya sih, sama. Kalau misalnya dari web e-learning-nya udah dibilang memadai, cuman pas KRS sama pas waktu UAS atau UTS gitu sih sering down. Terima kasih. Ada lagi? Ini beneran nggak ada yang mau nambahin. Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin, sebenarnya pertanyaan dari saya sudah habis. Ini saya mengambil beberapa poin dari keluh-keluh kesah teman-teman yang sudah diutarakan tadi. Dari yang awalnya kuliah daring ini itu emang bawa banyak perubahan dan muncul banyak hambatan dan juga kurang efektif karena tidak bisa bertemu langsung gitu ya, jadi komunikasinya pun terhambat dan materinya itu kurang mudah dipahami sehingga saat pengerjaan tugas tuh jadi terhambat.
hambatan lainnya yang muncul itu seperti sinyal, terus apalagi saat tugas kerja kelompok juga butuh, harusnya bisa komunikasi yang intens, tapi ini tidak bisa, jadi sedikit sulit. Dan saat menghubungi dosen tidak dibalas, dan suasana di sekitar saat kita melaksanakan kuliah kurang kondusif. Dan mengenai kuota Kemendikbud tadi, sebenarnya sudah sangat memadahi, sudah sangat membantu, tetapi memang belum merata ya. Dan beberapa harapan teman-teman yang tadi bisa lebih baik lagi untuk penyelenggaraan PJJ-nya dan Corona bisa cepat berakhir. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi kali ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, teman-teman. Terima kasih atas bantuannya untuk hari ini. Jika ingin live juga boleh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.